Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Beberapa kali saya menyampaikan dalam renungan saya bahwa kita itu memikirkan apa yang sudah biasa dipikirkan hari-hari sebelumnya. Bahkan 96%, 98% kita mengulangi saja apa yang sudah kita pikirkan kemarin dan hari sebelumnya. Dan dari 96% itu yang sudah biasa kita pikirkan, 80% adalah pikiran negatif. Saya kemudian menjadi penasaran sekali. Lalu saya mencoba meneliti lebih lanjut, mengapa bisa begitu? Dan kebetulan saya mendapatkan informasi juga dari hasil penelitian. Ternyata di Australia ada penelitian terhadap keluarga-keluarga yang normal. Artinya keluarga yang biasa, yang average, yang rata-rata. Keluarga yang sehat, keluarga yang ya ada berantem dan sebagainya. Dan diteliti sekitar 40.000 keluarga. Menariknya adalah bahwa setiap keluarga menyampaikan kepada anak-anak mereka kalimat dan kata negatif itu setiap hari minimal 23 kali. Entah itu kata idiot, bodoh, clumsy, malas, membantah, tidak bertanggung jawab, apa saja yang negatif, anak itu sejak umur 0 sampai 18 tahun, karena di Australia itu sesudah umur 18 tahun dianggap dewasa, boleh menentukan sendiri, boleh tinggal di rumah atau boleh keluar dari rumah. Jadi selama 18 tahun itu setiap hari 23 kali seorang anak itu mendapatkan kata-kata negatif. Kalau tidak salah, kalau dihitung benar-benar itu 148.000 atau 184.000 selama 18 tahun itu. Dan bayangkan, seorang anak yang semula itu seperti kertas kosong, ketika lahir seorang anak itu taunya cuma menangis, takut, senang. Dan itu yang memang dari awalnya ada di situ. Mengenai baik dan buruk itu anak kecil lahir belum tahu. Artinya dia tahu baik dan buruk itu dari lingkungannya, pertama-tama dari orang tuanya. Dan bayangkan kalau selama 18 tahun itu yang ada di pikirannya, yang masuk di dalam pikirannya tentang baik dan buruk itu adalah 148.000 kali kata-kata negatif. Bagaimana dia bisa menjadi positif? Karena ketika kata-kata negatif itu masuk maupun yang positif, otak kita itu mengafirmasi dan kemudian mengulanginya dan menyimpannya di bawah sadar. Sehingga sebetulnya kita menjadi autopilot, bawah sadar kita yang mengendalikan. Dari pengalaman itu kemudian saya bisa mengerti kenapa lebih banyak yang negatif yang keluar dari diri kita, yang kita pikirkan. Dan menurut penelitian itu, kemungkinan besar negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Karena itulah kita berakhir dengan kebanyakan pikiran negatif, termasuk menilai orang. Karena ketika kita mempunyai pikiran yang negatif, kita juga memproyeksikan kepada orang lain secara negatif. Yang menjadi masalah adalah pikiran-pikiran negatif itu sangat mempengaruhi relasi-relasi kita. Sangat mempengaruhi. Kita berelasi dengan seseorang, kemudian kita tertarik yang disebut dengan negatif faktor atau faktor negatif itu. Maka setiap relasi yang ketika ngobrol setengah jam atau 1 jam, sesudah intensif ngobrol, lalu kemudian berbeda pendapat dan berantem, itu adalah tanda bahwa ada negatif faktor yang entah bagaimana ketika ngobrol berkomunikasi menarik kedua-duanya kepada arah yang negatif lalu berantem akhirnya. Dan bisa diprediksi pada tahap-tahap seperti itu
kemungkinan relasinya akan berakhir dengan kegagalan. Tidak harus berpisah, tetapi bisa jadi kemudian menjadi padam semangatnya, padam api relasi mereka. Itu kabar buruknya. Tapi kabar baiknya adalah bahwa pertama, yang kita pikirkan sebetulnya tidak berasal dari pikiran kita sendiri, tidak berasal dari diri kita sendiri. Ingat, seorang anak itu mulai dari nol bersih. Dia kemudian mulai berpikir karena ada orang tua, dan kemudian nanti ketika bertumbuh ada teman-teman sebaya yang memberikan masukan negatif juga. Itu artinya kita bisa mengubahnya, dan memang bisa diubah. Menurut penelitian juga bisa diubah tetapi tidak gampang. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, ini yang penting. Cara mengubahnya adalah menuliskan kecenderungan-kecenderungan negatif itu dalam kalimat yang positif dan berbentuk present tense. Karena ada penelitian di antara anak-anak kecil akan diajak untuk masuk ke dalam sebuah pameran tentang pendidikan, tapi di situ disediakan permen banyak sekali. Lalu gurunya membagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok diberitahu bahwa kalian harus berjanji, saya tidak akan makan permen nanti di tempat pameran. Dan mereka berjanji, saya tidak akan makan permen nanti di tempat pameran. Yang satu kelompok anak diberitahu, dan memberitahunya berbeda sedikit. Dikatakan bahwa pokoknya tidak ada makan permen. Hanya itu. Ketika sampai di tempat pameran, yang satu kelompok yang diberitahu bahwa nanti tidak boleh makan permen, itu 60% makan permen. Sementara yang pokoknya tidak ada makan permen, itu hanya 11%. Mengapa? Karena otak kita itu pintar. Satu kelompok anak yang diberitahu nanti tidak akan makan permen, berbentuk future tense, nanti. Otak kita pintar, itu kan nanti. Kamu sekarang sudah lelah, boleh makan permen. Itu yang terjadi. Maka harus ditulis dalam present tense. Contohnya adalah masalah itu tidak masalah. Saya suka masalah. Masalah membuat saya bertumbuh. Nah, dirumuskan seperti itu. Apakah kemudian sudah dirumuskan kemudian berhasil dengan baik? Tidak. Kenapa? Karena otak kita akan mentertawakannya. Berhasilnya ketika itu direkam dan kemudian didengarkan terus-menerus selama 20 hari minimum. Pagi, siang, sore. Awalnya otak kita mentertawakan. Masalah, tidak masalah. Masalah membuat kita bertumbuh. Otak kita mentertawakannya. Karena itu kadang-kadang kita kemudian berhenti. Tetapi kalau terus-menerus didengarkan selama 20 hari, otak kita nyerah akhirnya. Dan kemudian mulai menerima. Dan ketika ada masalah, dia lebih tenang. Dan masalah justru membuat dia bertumbuh, tidak marah-marah. Dan terjadilah perubahan. Tapi tentu itu tidak gampang. Nah, dalam hal ini, dalam relasi sama. Ketika kita berelasi, ternyata yang menentukan adalah trust. Dan trust itu muncul ketika dua-duanya bisa bercerita. Apa saja diceritakan. Perkara yang besar maupun perkara yang kecil. Ketika bisa diceritakan segala-galanya, komunikasi terjadi. Cerita itu bukan sekedar cerita. Cerita adalah merupakan ungkapan bahwa engkau berarti. Saya ingin melibatkanmu dalam hidupku. Maka saya menceritakan tentang teman saya, pekerjaan saya. Dan saya dengan bercerita itu mengatakan bahwa saya membutuhkan engkau. Saya berbagi hidup kepadamu. Persoalan itu terjadi ketika salah satu ada bagian yang tidak bisa diceritakan. Karena merasa ditolak atau merasa pasangannya tidak tertarik, kemudian disimpan sendiri. Pada saat itulah ada bagian diri kita yang merasa tidak diterima. Kalau toh diterima, bukan diri kita yang sebenarnya. Apalagi kalau kita kemudian tampil bahwa itu no problem, itu bukan masalah. Itu masalah saya simpan sendiri saja.
Lalu kemudian saya merasa tidak diterima sepenuhnya. Ada bagian diri saya yang masih menangis di pojokan dan tidak dimengerti. Dan itulah awal dari kesepian. Dan kesepian adalah awal dari ketidaksetiaan. Maka pasangan yang entah itu sahabat, entah itu suami istri yang bisa menceritakan segala-galanya jauh lebih bahagia, lebih stabil relasinya. Karena disitulah masing-masing mempunyai rencana atas hidupnya dan melibatkan pasangannya. Dengan bercerita, pasangan itu menempatkan pasangannya pada posisi tertentu di dalam hidupnya. Dan karena itu terjadi komunikasi, terjadi saling berbagi yang membuat dua-duanya merasa nyaman, dimengerti, diterima apa adanya, tidak mengalami kesepian. Nah, disitulah kunci dari setiap relasi. Harus ada keterbukaan, apapun diceritakan, baik yang besar maupun yang remeh-temeh. Karena bukan masalah remeh-temeh atau berat atau besarnya atau dalamnya, tetapi bahwa saya mau melibatkan engkau. Engkau penting dalam hidupku. Saya ingin engkau mengetahui segala-galanya. Aku berbagi seluruh hidup. Maka bagus sekali kalau ada pasangan-pasangan yang menceritakan segala-galanya. Entah tentang kantor, entah tentang teman-temannya, entah apa yang terjadi, bahkan tentang apa yang dimakan. Hari ini saya makan ini, kamu makan apa di sana? Diceritakan, karena itu menjadi bagian yang sangat penting. Apapun ketika dibagikan, membuat kedua pribadi menjadi lebih dekat. Itulah sharing of life. Yang dibagikan adalah seluruh hidupnya. Karena itu, sebetulnya Ekaristi itu adalah tindakan Tuhan untuk berbagi hidup. Inilah tubuhku, makan supaya engkau hidup oleh aku. Tuhan mau berbagi hidup. Sehingga relasinya bukan sekedar relasi berdasarkan komunikasi informatif. Tetapi komunikasi pemberian diri, berbagi hidup. Dan disitulah yang membuat kedua bagian, kedua pasangan, kedua pribadi itu menjadi lebih erat, lebih akrab, saling membutuhkan, saling dibutuhkan, saling dimengerti, saling diterima apa adanya. Dan kemudian disitulah terjadi kesatuan. Karena engkau bukan lagi dua, melainkan satu. Dan itu terjadi ketika kedua bagian, kedua pribadi berani berbagi, apa saja dibagikan. Disitulah sharing for life. Dan kemudian dua pribadi menjadi satu. Tidak ada bagian-bagian yang disembunyikan atau ya sudahlah tidak saya bagikan karena ini tidak menarik dan mungkin tidak diterima. Di situ akan ada lubang yang membuat dia merasa kesepian, merasa tidak diterima sepenuhnya, seutuhnya, dan kesatuan tidak terjadi. Maka kita mulai dari bagaimana mengubah pikiran kita dengan terus-menerus merekonstruksi, merumuskan yang negatif menjadi positif dan terus-menerus itu didengarkan supaya otak kita menyerah dan kemudian berubah menjadi positif. Sama dengan kemudian dibawa dengan relasi, semua diceritakan. Meskipun pasangannya, temannya mungkin tidak menerima atau tidak menganggapnya penting, tidak masalah. Ceritakan saja. Kemudian dia akan merasa bahwa saya penting. Akan merasa bahwa oh cerita ini bukan sekedar cerita, tapi sebuah usaha untuk berbagi hidup. Segalanya dibagikan. Jadi yang pertama yang perlu kita renungkan adalah yang kita pikirkan seringkali tidak berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua, yang kita pikirkan yang negatif bisa diubah meskipun membutuhkan kerja keras. Yang ketiga, dalam berelasi apapun harus dibagikan. Karena disitulah kemudian terjadi kesatuan, menjadi bagian hidup satu sama lain. Namun ingat, prinsip yang satu ini. Tetap laksanakan semuanya itu, handle with care, because you are loved. Tuhan memberkati.